لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian bulanan di Majelis Ta'lim An-Nur Firdaus. Ini merupakan karunia dari Allah, sampai hari ini kita masih bisa diizinkan untuk thalabul ilmi, berkah karena Allah memberikan kesehatan kepada kita, kemudian juga ketenangan hati dan pikiran kepada kita, masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang terbesar adalah rezeki sehat, rezeki iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini, karena mengingat Ibu Adang atau ibu namanya itu Ibu Rahmawati Adang. Jadi orang biasa sok ibu-ibu itu disebutkan di nisbahkan ke suamina, karena bapaknya. Lamun salat kina Adang, ibu Adang gitu ya. Lamun salat kina Rojak, ibu Rojak. Itu ya Bapak. Padahal nama aslinya Rahmawati. Dan Bapak Adang Sujana yang insyaallah akan melaksanakan umrah ke Baitullah pada tanggal 19. Oleh karena itu, atas permintaan beliau, materinya sekarang bukan surat Yasin mengenai haji dan umrah cenah. Jadi supaya nyambung meren, karena memang berangkat ibadah atau melaksanakan ibadah ini harus ada ilmunya, Bu. Termasuk mau haji dan umroh kita harus tahu ilmunya, kan gitu. Jangankan haji dan umroh kan membutuhkan biaya dan modal yang besar, serta tenaga, pikiran, juga kesehatan. Untuk sholat saja kan harus tahu ilmunya. Tidak akan bisa sholat kalau kita tidak tahu ilmunya, apalagi lah haji dan umroh yang perjalanannya luar biasa. Salah satu ibadah yang paling berat adalah haji dan umroh, karena perjalanan jauh. Indonesia ke sana itu hampir 9 jam di perjalanan, di pesawatnya 9 jam. Masya Allah. Kemudian kalau transit tambah lagi tuh, transit tambah lagi, kapal kendati kapal. Belum di sananya pelaksanaannya, Masya Allah, membutuhkan tenaga yang prima, fisik yang kuat. Makanya mudah-mudahan disehatkan sajalah Bu Adang dengan Pak Adang ya, sehingga bisa kita ketemu lagi di sini. Jangan lupa Bu Adang dan Pak Adang doakan kami deh ya, jamaah majelis taklim ini, ibu-ibu semua. Atau pomo saya bapak-bapak bisa gitu ya, karena itu adalah merupakan kerinduan kita sebagai umat Nabi untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW. Biasanya dalam umrah itu selalu ke Madinah, selalu ke Madinah, bukan hanya ke Makkah tapi juga ke Madinah. Baiklah itu sekalian, kita akan bicarakan tentang pasal nusuk atau mengenai ibadah haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil nusuki.
pasal membicarakan tentang ibadah haji wal umrah. Yajibul hajju wal umrah, dan wajiblah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi haji ini termasuk ibadah wajib, merupakan fardu, salah satu rukun Islam, ya. Rukun Islam yang keberapa, Bu? Kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Nah, di dalam haji itu ada umrohnya, ya. Jadi ketika melaksanakan haji itu ada umrohnya juga. Jadi orang yang beribadah haji itu sekaligus melaksanakan umroh. Tapi kalau yang umroh saja tidak melaksanakan haji, keuntungan orang yang melaksanakan haji itu dapat dua-duanya, dapat hajinya dan dapat umrohnya. Wujub ainin, jadi merupakan kewajiban ain, fardu ain. Fardu ain wajib bagi setiap mukallaf, wajib bagi setiap orang yang telah memenuhi syarat dan ketentuan. Karena rukun Islam berarti wajib ain bagi yang sudah memenuhi syarat dan ketentuannya. Wa atibul hajja wal umrata lillah, sebagaimana Allah berfirman, wa atibul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Nah, ini menjadi persyaratan nih, harus lillah. Yang namanya ibadah itu harus karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Tidak boleh niatnya itu karena piknik, daripada misalkan bosan karena banyak duit ke Singapura, ke Thailand, kemudian ke Turki, ke bosan lah, healing nak ke Mekah ke Madinah, jadi disebutnya healing, jalan-jalan. Tidak boleh niatnya jalan-jalan, atau saya mau ke sana mau ngapain, saya mau pengen tahu aja katanya Mekah. Ini salah. Jadi tetap niatnya ibadah, harus lillah supaya makbul dan mabrur. Ya, harus lillah. Wa bi khabar annahu sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dalam satu hadis, qala lisaili hajja an abika wa amir. Kata Nabi, maka hendaklah kamu berangkat haji karena orang tuamu dan umrahkanlah kamu dan umrahlah kamu. Nah, ini jadi Rasulullah juga memerintahkan, selain Allah dan Rasul juga memerintahkan agar bila telah mampu berangkat haji dan umrahlah, ya, termasuk mengumrahkan dan menghajikan kedua orang tua kita yang sudah tidak mampu. Sudah tidak mampu berangkat, misalkan orang tuanya sakit parah, sudah tidak bisa bangun, ya, itu utamakan umrahkan orang tua kita. Jangan sampai kita aja terus yang umroh, orang tua kita tidak pernah umroh. Umrohkan niatnya, umrohkan orang tua kita yang tidak mampu berangkat. Kalau kita mampu berangkat, gitu. Terus yang sudah meninggal juga, orang tua kita sudah meninggal, belum pernah umroh, baru haji, umrohnya belum. Nah, ketika berangkat yang kedua, yang ketiga, wayahna niatnya umrohkan orang tua, gitu ya. Ini perlu dicatat nih, bisa ibu-ibu gitu ya, punya uang, ya, terus umroh 2-3 kali, 4 kali, nah hayuh we umroh maneh wae. Umrohkan niatnya ibu kita, bapak kita yang belum berangkat. Kalau umroh itu bisa berkali-kali, Bu, di tempat itu bisa berkali-kali pelaksanaannya. Ya, jadi bukan hanya satu kali. Sekali kita berangkat, itu kita bisa mengumrohkan beberapa orang. Ya, bisa. Beberapa kali. Ya, bisa dilaksanakan. Kembali lagi ke mikot, kemudian laksanakan lagi, ini bisa. Jadi bukan harus bolak-balik, bukan ke Indonesia, bukan. Satu kali berangkat, bila masih ada waktu silakan. Yang pertama umroh diri kita, kemudian keluar lagi dari Masjidil Haram sampai lagi ke mikot, kemudian ihram lagi, niatkan untuk umroh yang kedua untuk bapak saya, yang ketiga ibu saya, kuat ke badannya, silakan ya, seperti gitu. Tapi kalau nggak sempat ya, kalau hanya kesempatannya satu kali, niat dari kita ya untuk mengumrohkan kedua orang tua kita atau siapa saja yang kita sayangi, yang kita cintai, seperti gitu ibu sekalian. Fil umuri wa iqala marratan,
Jadi kewajiban haji ini sekali sepanjang hidup. Kalau haji itu cuma wajibnya sekali bagi yang mampu. Satu kali seumur hidup, cukup sekali ge. Jadi kalau yang haji yang kedua itu sifatnya sunnah. Yang kedua. Makanya ada orang yang berangkat haji sampai 7 kali gitu ya. Itu yang keenamnya itu sunnah. Yang wajibnya mah cuma 1 kali aja. Kan sebetulnya bagi yang banyak uang itu cukuplah haji nama, jangan sering-sering. Sekarang mah apalagi dibatasi untuk haji kan berat banget ya. Ada yang berapa 10 tahun 15 tahun ya, masa tunggunya lah ya. Yang punya kesempatan cepat tuh emang umroh. Makanya ibu-ibu kalau misalkan sudah ya umur 60 ke atas itu baru daftar haji, terus umroh heula gitu, karena tidak akan terkejar waktu ngabisi umurnya nggak nyampe. Udah umroh aja dulu ya. Karena bedanya cuma satu kok antara haji dan umroh, yaitu di wukuf aja. Kalau haji kan harus wukuf, kalau umroh nggak usah ya, tidak usah. Jadi bisa berkali-kali ya. Itu saja. Wahidatan wa qad tajibu ziyadatu li'aridin. Jadi kewajiban haji itu fardu ain itu cuma 1 kali. Tajibu ziyadatu li'aridin. Adapun wajib ziyadah aridin artinya kewajiban tambahan. Kewajiban tambahan itu apabila apa? Apabila kanadzurin. Apabila ada nazar. Nah, ini Bu. Kewajibannya itu yang pertama sekali. Tapi kalau kita nazar, nih awas nih si ainun nazar. Misalkan ibu-ibu apalah nazarnya, misalkan kalau anak saya misalkan. Kalau anak saya lulus sekolah, lulus kuliah, saya bernadar mau berangkat haji untuk yang kedua kalinya. Maka nadar ini harus dipenuhi. Ini termasuk wajib aridi namanya. Untuk yang kedua. Makanya hati-hati bernadar ya. Kalau bernadar itu jangan yang berat-berat. Atau kalau bisa mah jangan sering-sering bernadar lah, karena nadar ini janji dengan Allah harus dipenuhi. Ketika kita bernadar mau berangkat haji, maka itu wajib. Walaupun kita sudah haji 6 kali, ketika yang ke-7 nadar, wajib itu yang ke-7. Wajib aridi namanya. Karena kalau nadar jangan berat-berat lah. Gitu. Kalau anak saya diterima kerja, saya nadar mau baca Fatihah 1 kali. Kan unaheun. Berpohon lagi bisa langsung dilakukan. Ya. Kan terlalu itu mah ya. Nadar Fatihah 1 kali kabina-bina. Hari permintaan gede kepada Allah, tapi memenuhi kewajiban kepada Allah hanya enteng. Ya paling tidak sedekah lah kepada anak yatim, kepada fakir miskin gitu ya. Nadarnya yang bisa terjangkau oleh kita. Tapi jangan terlalu berat. Khawatir kita tidak mampu melaksanakannya. Jadi kalau nadar, haji nadar itu wajib. Yang kedua, mengqadha. Ini juga wajib, mengqadha. Atau ada haji yang batal. Makanya hati-hati nih yang melaksanakan haji termasuk umroh. Ada beberapa yang diharamkan. Tidak boleh dilakukan ketika melaksanakan haji dan umroh. Jangan dikira Bu yang melaksanakan haji itu makbul dan mabrur semua. Enggak, boleh jadi ada yang batal itu. Karena melanggar yang diharamkan oleh Allah ketika melaksanakan haji dan umroh. Yaitu ketika ihram. Nanti kita akan lihat apa yang tidak boleh dilakukan ketika ihram. Ya, ketika sedang melaksanakan haji dan umroh. Ya. Kalau melanggar itu, maka bisa batal. Hal yang terberat adalah yang membatalkan haji yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa kifarat, tidak bisa denda. Ya. Satu sebetulnya yang paling berat itu. Yang paling berat itu adalah berhubungan suami istri di Mekah ketika ihram. Ini berat, jangan hati-hati. Bising kablolat, bapaknya. Kamu ayo melakukan gitu, terus ampun kabina-bina lah. Ucap bahasa pandai lama kauran. Pikiran begitu ya, kauran. Karena mungkin di hotel ngedahun nyaman, sepi, jelema. Ya, suaminya koet, kayak istrinya. Pantes ngedahun meureun lamun ayeuna. Wayah da ingetin Bu, ya. Ya Bu, ingetin. Karena itu akan membatalkan. Selain membatalkan harus ada kafarah itu.
tebusan. Puasa 2 bulan berturut-turut, ya, dan buat hajinya batal. Nah ini repot kalau begitu. Berarti hajinya tidak sah, ya harus wajib lagi. Yang tadi batal berarti dia wajib, belum terpenuhi kewajiban hajinya karena batal. Ini kok namanya. Ya. Nah itu, hati-hati makanya. Itu salah satu yang terberat. Termasuk yang dam juga apabila tidak dipenuhi ya tetap berarti belum makbul. Apa saja nanti yang dihadapi. Hati-hati makanya kalau ke sana. Ya, hati-hati. Fokus ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Alal muslimil muharril mukallafil mustati'i. Jadi kewajiban haji selama hidup ini satu kali bagi orang-orang muslim. Hurril mukallaf, orang yang telah balik, dan juga mukallaf. Mukallaf ini adalah orang yang telah terkena kewajiban, yang telah balik. Wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah, itu mukallaf. Biasanya ukurannya laki-laki itu orang yang sudah balik, perempuan juga gitu. Kalau anak-anak itu namanya mumayyiz, belum terkena kewajiban ibadah. Jadi muslim yang telah kena kewajiban ibadah. Mustati'ina bima yusiluhu, dan juga orang yang mampu di dalam melaksanakannya. Wa yarduhu ila watanihi fajidlan andainihi. Mampu di sini dalam hal apa? Ya. Dalam hal apa? Ya diantaranya mampu mulai dari berangkat sampai kembali lagi. Mampu secara fisik. Jadi bagi yang mampu ini pertama adalah mampu secara fisik, badannya harus sehat. Makanya sebelum melaksanakan haji dan umroh dites kesehatan dulu, dipastikan badannya sehat, itu mampu. Jadi kalau orang kaya tapi badannya tidak sehat, itu tetap ya. Kalau orang kaya itu harus dilaksanakan oleh ahli warisnya, ahli warisnya, walaupun tidak sehat. Jadi, makanya nih awas nih, hati-hati ahli waris. Apabila kebetulan kita mempunyai orang tua kita yang kaya raya, kemudian dia belum melaksanakan haji, maka wajib diqadha oleh anaknya, dibadali oleh anaknya. Ketika membagi warisan, wayah nak membagi warisan heula. Laksanakan dulu ibadah haji bapak dan ibunya yang meninggal tadi. Pisahkan duit haji ibu bapaknya. Ulah perebut warisan, sawah, pohon, duit, kasih bank, segala macam ya. Ingat bahwa itu orang tuanya masih punya hutang kepada Allah, belum melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kasih tahu nih kepada yang lain, bisi ayat usugih gitu, meninggal belum sempat haji, ya. Sementara dia mampu, sekali lagi mampu secara materi, secara keuangan. Itu wajib dihajikan oleh anaknya. Kalau belum, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah si orang tuanya. Terus lagi karena merupakan belum menunaikan kewajiban kepada Allah. Ya. Nah begitu juga lah bisa misalkan orang tuanya belum. Nah itu menjadi kewajiban. Jadi mampu ini adalah dalam segala hal, termasuk mampu nafkah yang ditinggalkannya, cukup uangnya. Kemudian juga ini perlu diingat nih bagi yang melaksanakan haji dan umroh, jangan umroh dulu, jangan haji dulu kalau hutangnya belum ditutup. Lihat ini, nggak boleh. Atau tidak termasuk mampu orang yang punya hutang tapi berangkat haji. Karena yang paling fardu itu adalah tunaikan dulu hutangnya, lunasi hutangnya kepada orang-orang, kepada tetangga, sanajan 100 ribu bayar. Jangan dia kata kembali 100 ribu, ya nggak bisa, tunaikan dulu. Setelah dihitung duitnya, waduh tercukup haji, tercukup umroh, berarti belum mampu itu namanya. Mulai megagaya, ya, punya hutang ke orang sampai berpuluh-puluh juta. Ah lu penting wah haji weh heula atau umroh weh heula, hutang mah gampang. Berarti dia belum mampu. Pastikan ketika kita berangkat haji dan umroh, hutang kita sudah lunas. Belum punya hutang, ya, belum punya hutang. Kalau selesai semua urusan hutangnya berarti dia mampu, masih ada uangnya. Hari ini mah hutang kata tangga kemana-mana, komo, ke Bang Kemok, ke iyo naon ka
nonton online teh ngaranna teh mie pijol pinjol ya bejol pinjol boga hutang 20 juta seharusnya dipakai bayar pinjol 20 juta pakai umroh bayar hutang penting jangan sampai pulang dari sana atau sedang di sana ditagih melaksanakan ibadah dibayar Allah anaknya yang ditagih dikejar-kejar benjol ya. Ngebel papa naon yuk dede dikejar-kejar pinjol ribut kan selama tawaf atau sa'i pikiran pinjol ini tolong dicatat deh awas sekarang kayaknya ini seringkali salah kaprah ini Bu berarti nawan Bu nggak usah lah kita hanya berangkat umroh pakai ngahutang berangkat haji pakai ngahutang mending keneh berangkat haji atau umrah ngajual sawah nggak apa-apa sah itu mah daripada ngahutang mending jual sawah sepanjang sawah itu bukan merupakan aset yang memenuhi kebutuhan kita. Misalkan kita punya sawah 8 hektar ya, berarti kan mampu tuh jual 1 hektar gitu ya, masih ayah kan 7 hektar gak apa-apa daripada kita ngahutang ya. Berangkat haji hasil dari ngahutang, berangkat umroh hasil ngahutang karena ningali tatangga pas berangkat umroh sih itu adang di Pak Adang aing umroh di bulan hareup lah ngahutang ya terserah ngahutang agama jangan ngapain gitu-gitu ya Allah juga tidak maksa ya. Nah ini nih perlu dicatat oleh kita ya diingat-ingat oleh kita ingatkan juga kepada yang lain gak usah gitu-gitu amat kalau pengen ibadah di sini ada lain kayak keren ya gitu kan karena lihat tetangga berangkat jangan ya. Insya Allah sering ngaji ya pahalanya itu nanti dikasih banyak pahala ibadah. Dan sekali lagi kalau kita punya kesempatan, punya rezeki, di mana kan rezekinya mah? Ya. Lalu misalkan Pak Ustadz gimana kalau ada yang memberangkatkan umroh? Kita teh rezeki, cuman lain duitnya, fasilitasnya ambil, apa-apa. Ya. Ayo mau biayaan, ayo mau kosan misalkan berangkat. Gak apa-apa itu. Itu kalau salah satu rezeki dari Allah tapi tidak berbentuk uang, berbentuk fasilitas untuk berangkat umroh atau haji. Silakan nggak apa-apa gitu. Yang tidak boleh ripuh hutang. Itu yang boleh. Akhirnya pulang dari sana kita terbebani oleh hutang. Itu yang jangan. Ya. Karena tidak termasuk istita'ah, tidak termasuk mampu di situ. Ya. Gitu. Ayu wa iqamatihi bi Makkah wal Madinah juga aman di perjalanannya. Di perjalanannya aman. Perjalanan dari Indonesia sampai ke Mekahnya aman. Termasuk situasi di Mekah dan Madinahnya juga aman. Tapi kalau situasi di perjalanannya sedang perang, sedang bajang pakai sehingga kemari waktu itu terjadi COVID-19 itu ya. Nah itu kenapa ditunda? Kenapa misalkan? Nah, karena memang itu tidak memenuhi syarat untuk perjalanan haji dan umroh, sehingga boleh ditunda. Jadi harus aman di perjalanannya. Tidak ada hal yang membahayakan secara fisik maupun kesehatan. Harus aman. Jadi kita paham kenapa ketika musim COVID itu ya, dibatasi, karena memang itu termasuk bagian yang tidak memenuhi syarat untuk berangkat haji. Karena akan timbul kemudaratan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Ya, jadi harus aman. Pastikan aman kita di Indonesia-nya, di perjalanannya, di pesawatnya, aman juga ketika di Mekah dan Madinah, termasuk di tempat-tempat yang lain. Pokoknya aman di perjalanannya lah. Itu dipastikan seperti itu. Fala yajibani ala kafirin walau murtadan qabla al-istita'ah. Tetapi tidak wajib bagi orang kafir dan orang yang murtad. Jadi orang kafir mah tidak wajib boro-boro haji, sholat itu wajib, itu mah kafir mah ya. Hanya perlu diperjelas dalam hukum mah bisi aya tetangga urang karena sok setiap hari ngobrol dengan kita ya.
wah pokoknya meresep lah karena Islam, tapi belum masuk Islam. Ucap bismillah assalamualaikum lagi fasih. Kadang-kadang kita kan kecolongan, assalamualaikum, waalaikumsalam di tempat yang gak apa-apa Bu, tapi kalau kita tahu jawabnya jangan waalaikumsalam, waalaikumsalam, jangan pakai salam. Waalaikumsalam itu berarti untuk kamu, nah untuk kamu. Tapi jangan pakai salam, misal salam itu doa. Kamu tahu, assalamualaikum, waalaikum. Jangan pakai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami doa. Saat ucapan salam itu merupakan doa. Cukup jawab alaika atau alaikum. Assalamualaikum, waalaikum. Kamu ngerti ini? Ya untuk kamu lah. Nah, untuk kamu terserah. Ya gitu. Nah kemudian tiba-tiba dia pengen lurutan. Saya punya uang banyak nih. Saya juga mau umroh. Gimana lagi tuh? Kasih tahu kepada dia, bos, sebelum ini haji teh atau umroh teh merupakan fardu yang kelima. Kalau mau di dalam Islam itu harus berurutan, mulai dari yang pertama dulu, apa syahadat dulu. Mau nggak? Yuk sebelum haji atau umroh syahadat dulu. Kita syahadat lah. Terus kalau sudah sadar gimana? Ya kalau sudah sadar harus sholat. Loh, berarti saya masuk Islam dong? Ya iya masuk Islam ketika. Halo, kita masuk Islam kenapa? Sudah masuk Islam nih. Susah. Baterainya lompat ya. Jadi kalau ya, ganti lah pokoknya hebat itu. Parum satu masih ada satu. Parum dua anak udah mencolokkan ke mulut terus aja ya. Jadi tidak wajib, termasuk orang yang murtad, ya, orang yang murtad. Qoblal istita'ah, bedanya kalau orang yang murtad ini, ya, dia tidak wajib murtadnya orang Islam, ya, keluar dari Islam, masuk kepada agama lain yang murtad. Tapi murtadnya ini sebelum dia mampu, dalam kondisi tidak mampu dia murtad keluar dari Islam. Tapi kalau dia murtadnya, ya, murtadnya dalam kondisi dia mampu, orang yang punya harta banyak dan dia wajib untuk haji dan umroh, tapi dia belum sempat berangkat haji dan umroh, kemudian murtad. Nah ini kewajibannya tidak gugur. Orang yang murtad tetap nempel pada diri dia, artinya dia masih punya hutang kepada Allah untuk melaksanakan haji dan umroh, karena dia pada saat murtadnya itu dalam kondisi mampu untuk berangkat. Karena orang murtad itu mungkin ada yang balik deui, ya, ada yang balik lagi, karena ada yang begitu keluar dari Islam karena nikah umpama, karena faktor pernikahan keluar dari Islam. Tapi setelah cerai dengan suaminya, si orang ini balik lagi karena orang tuanya orang Islam, balik lagi. Nah maka ketika balik lagi dia wajib melaksanakan kewajibannya, nggak gugur. Bukan berarti ketika murtad, tapi ketika dia balik lagi kepada Islam maka dia wajib melaksanakan haji dan umroh. Haji dan umroh ini tetap akan ditagih oleh Allah nantinya. Wala yajibani aidan ala raqiqin li'anna manafi'ahu mustahaqqun li sayyidi. Termasuk yang tidak wajib itu adalah orang budak sahaya, hamba sahaya itu tidak wajib. Termasuk yang tidak wajib wala ala majnunin, dalam edan, orang gila itu nggak wajib. Jadi orang gila mah nggak wajib nanaungkeun. Sholat itu wajib, puasa itu wajib, ngaji itu wajib, haji itu wajib. Jadi kalau ingin bebas segala tidak wajibkan ku Allah, ku Islam, jadi orang paling bebas. Iya. Jadi orang yang paling bebas untuk kena kewajiban adalah orang edan, orang gila. Dia mau membuka aurat, mau apa, mau makan pinggir jalan bebas, mau kencing di mana bebas. Para sholat itu wajib. Orang gila mampu. Jadi maka sama bisa berat melaksanakan ibadah
berat sholat, berat puasa, berat zakat, berat haji, berat baca Quran, enggak. Ya, itu silakan. Kalau itu wajib silakan. Bebas dia. Tiba-tiba masuk ke sini ke assalamualaikum, bebas. Makan kue segala macam, bebas. Udah diceraikan, bebas, kasih lagi aja, kemudian suruh pulang. Tidak terkena hukum, baik hukum dunia maupun akhirat. Kita ya. Gunakan dan jemaah hukum. Masuk neraka enggak? Persoalan neraka dan tidak tergantung kepada sebelum dia gila. Yang dihisab adalah amalnya, ibadahnya sebelum dia gila. Gitu. Tapi kalau misalkan sebelum dia gila, umur edan nanti menuju umur 40. Sebelum 40 kan ibadah rajin gitu ya. Insya Allah. Amalnya baik kan gitu. Jadi yang dihisab adalah amal dia, ibadah dia sebelum gila. Kalau sudah gila berarti ada bebas sudah gila. Makanya ibu-ibu yang sudah rajin nih, sok lah, bisa capek, bisa. Kalau yang capek, bisa capek. Aing ditahan ngaji wae. Capek. Wasobiin, kemudian orang-orang yang masih kecil, anak kecil itu tidak wajib. Ya adami taklifiha, karena tidak terkena kewajiban. Orang jabat wajib ain, jadi keluar dari kewajiban fardu ainnya. Wa wujubul kifayati fa innahu ala ummatin kullu sanatin. Adapun haji ini fardu kifayah bagi seluruh kaum, dalam satu tahun harus ada yang berangkat haji. Satu kelompok itu fardu kifayah. Jadi dari Indonesia itu harus ada setiap tahun yang berangkat haji. Kalau se-Indonesia satu tahun itu tidak ada yang berangkat haji satu orang pun, berarti dosa kabeh itu semua. Ya. Atau sekota lah, kota Serang. Tahun ini saat di kota Serang tidak memberangkatkan haji, itu dosa sama kota Serang. Kita pun kena dosanya. Harus ada minimal satu tahun sekali yang satu orang berangkat. Tapi jarang ya. Kadang-kadang justru lebih ya. Malah lebih kotanya. Alhamdulillah berarti. Ya alhamdulillah. Makmur berarti negara Indonesia ini ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada satu tahun itu, tidak ada sekacamatan, terus ditarik dia. Sekacamatan tidak ada yang berangkat satu tahun. Satu kecamatan dosa. Dosa satu kecamatan. Kalau mampu, satu kecamatan ada yang mampu maksudnya. Kalau sekacamatan miskin kakek atau mampu. Maksudnya di kecamatan itu ada yang mampu, dia tidak berangkat haji. Makanya sebetulnya nih pemerintah harus memperhatikan nih perwilayahnya. Ya. Memperhatikan perwilayah, jangan sampai ada satu wilayah yang tidak diberangkatkan hajinya. Makanya diplot oleh pemerintah, jangan sampai ada satu wilayah itu yang kosong. Tiap kecamatan harus ada nih yang berangkat haji dalam rangka memenuhi fardu kifayah. Wa arkanul haji perlu dipahami rukun-rukun haji, termasuk rukun umroh juga sama. Bedanya cuma satu soalnya, diwukuf aja. Ya, tata caranya juga sama. Rukun haji itu khamsatun, ada 5. Ingat-ingat rukun senajan orang bukan haji atau tidak berangkat haji ke umroh. Ingat aja dulu. Siapa tahu nggak milik berangkat umroh. Amin. Bukan coba amin. Siapa tahu jamaah berangkat kabeh. Amin. Ya. Gimana aja caranya kalau Allah sudah menginginkan. Yang penting ada keinginan dalam diri kita, keinginan berangkat. Kumaha we caranya? Ngan ulang ngahutang. Karena akan membebani diri kita setelah pulang umroh atau haji dan membebani ahli waris. Jangan. Awaluha yang pertama ihram. Rukun haji dan umroh yang pertama adalah ihram. Ihram. Apa ihram itu? Wa huwa niyatul dukhuli fil nusuki. Yaitu niat pertama kali masuk melaksanakan ibadah haji dan umroh.
itu ihram. Makanya ihram, ketika ihram itu ditandai dengan memakai baju ihram. Jadi ihram itu bukan baju, bukan pakaian, itu pakaian ihram, pakaian bahwa kita sudah melaksanakan niat ibadah. Makanya disebut pakaian ihram. Ihramnya sendiri bukan kainnya, tapi itu adalah merupakan niat. Niatnya yaitu labbaik Allahumma. Jadi kita niat memenuhi panggilan Allah dengan melaksanakan umroh. Labbaik Allahumma. Itu kalau umroh niatnya. Kalau haji labbaik Allahumma hajjah. Kami menyambut panggilan hajimu ya Allah. Atau kalau umroh kami menyambut panggilan umroh. Seraya pada saat itu kita sudah mulai sejak niat itu, sejak niat ihram itu sampai selesai ibadah harus tetap menggunakan pakaian ihram. Tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti. Jadi yang pertama adalah ihram. Gitu. Lil ijma'i wa yutlaqu aidan ala dukhuli fi hurmati umuri bi niyyatin nusuki. Jadi ini diucapkan mengenai niatnya ini, makanya dengan mengucapkan talbiyah. Diucapkan niatnya, diucapkan dengan mengucapkan talbiyah. Merupakan ucapan sambutan menyambut panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ibadah itu harus diawali dengan niat, sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Wala yustaratu niyatul fardiyah wa summiyatil fardiyatu ihraman. Makanya dikatakan niatnya itu untuk ibadah haji dan umrah itu ihram. Kemudian nah ihram ini ya, wa yajibu ayyakuna al-ihram minal miqati wa huwa zamani wa makan. Nah, ihram ini dimulai dari miqat. Kapan mulainya ihram? Kapan mulainya niat? Kalau kita baru berangkat dari Soekarno-Hatta belum niat, karena niat itu harus tempatnya itu pelaksanaannya ketika melaksanakan ibadah. Seperti niat sholat dimulai dari kapan niat sholat? Niat sholat kita mau melaksanakan sholat pada saat apa? Pada takbiratul ihram. Ya, makanya dalam sholat juga ada takbiratul ihram kan. Nah, niat sholat itu ketika takbiratul ihram, ketika Allah, itu niat dalam hati. Kalau usholinya itu sebelum takbir. Jangan Allah usolli. Boleh. Niat itu adanya di hati. Jadi makna usolli itu diucapkan dalam hati ketika takbiratul ihram. Kalau baru berangkat dari rumah bukan niat, itu azan. Saya makan sudah niat dari rumah juga mau sholat di masjid gitu. Bukan, salah itu pemahamannya. Niat itu ketika takbiratul ihram, disitulah tempatnya niat. Waktu saatnya niat itu ketika takbiratul ihram, tempatnya di hati. Sholat. Nah, haji dan umrah juga ada tempat-tempatnya. Kalau masih di Indonesia kok belum niat. Niat mulai dari sekarang ini udah mulai pesawat, lihat haji dan umrah. Bukan. Ada yang disebut dengan miqat. Nah, miqat ini tempat. Ada yang disebut miqat zamani wa miqat makani. Miqat zamani ini berarti menunjukkan tempat kapan waktunya pelaksanaan haji dan umrah. Pelaksanaan haji dan umrah waktunya itu adalah sejak Syawal, bulan Syawal setelah Idul Fitri sampai 9 hari Zulhijjah. 9 hari Zulhijjah itu adalah waktu. Makanya di bulan Syawal sampai kepada bulan Zulhijjah sebelum lebaran haji itu tidak boleh ada umroh. Tidak boleh ada umroh. Ya. Karena itu adalah masanya haji. Itu miqat zamaninya haji, waktunya pelaksanaan haji. Karena persiapannya dari situ. Termasuk di Mekah sendiri sedang dipersiapkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Makanya tidak ada umroh mulai bulan Syawal. Syawal itu setelah
Idul Fitri. Itu sudah tidak ada umroh di situ. Lalu kapan diperbolehkan umroh? Selain bulan tadi. Selain bulan tadi. Kalau umroh, kalau haji waktunya hanya mulai dari Syawal sampai Zulhijjah. Tapi umroh sepanjang tahun selain bulan tadi boleh. Ya. Boleh Muharram boleh, Safar boleh, Mulud boleh, Rajab boleh untuk umroh. Boleh, kecuali Syawal sampai 9 hari bulan Zulhijjah itu saatnya haji. Itu namanya mikot zamani. Mikot zaman itu tepat waktunya. Zamanul ihram. Nah, kemudian kalau ada disebut mikot makani. Kapan mulai tempatnya? Mulai niatnya di tempat kapan? Nah, makanya tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Biasanya kalau dari Indonesia ini itu selalu ke Madinah dulu biasanya. Yang umroh itu rata-rata. Ke Madinah dulu apa? Karena apa? Karena mikot orang Indonesia ini di Bir Ali di situ. Di Bir Ali ya. Nah, dari Madinah ke Bir Ali dekat, makanya ke Madinah dulu. Ya. Kalau di Lam itu untuk penduduk dari Yaman. Jauh dari Yaman. Karena kita transitnya itu menuju Madinah. Berarti nanti mikotnya di Bir Ali di situ. Ya. Di Bir Ali mikotnya. Jadi ada beberapa tempat. Ada yang dari Maroko lain lagi, dari Mesir lain lagi mikotnya. Kenapa Indonesia ke situ? Karena Indonesia mah ke Madinah dulu, tidak ke Mesir dulu. Kalau ke Mesir dulu, mikotnya bukan di Bir Ali. Nah, kebanyakan biasanya jamaah umroh dari kita itu selalu mikotnya di Bir Ali karena sebelum ke Mekah dia ke Madinah dulu melaksanakan ziarah dulu kepada Rasulullah SAW. Baru di situ berangkatlah ke Bir Ali naik bis. Nah, di Bir Ali itulah kemudian mulai melaksanakan umroh, mulai melaksanakan ihram, niat untuk melaksanakan umroh di Bir Ali. Nah, di situ ada masjid dan sebagainya. Di situ kita mandi, sunahkan untuk mandi, ya. Mandi, kemudian wudhu, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, berdoa kepada Allah, niat di situ mulai labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wa ni'mata wa la mulk la syarika. Nah, itu mulai dari situ dan berganti pakaian. Pakaian bapak-bapak tidak boleh menggunakan celana panjang atau yang berjahit. Tidak boleh nih yang laki-laki yang berjahit bajunya. Makanya biasanya disediain sampai ke sempak lagi tidak berjahit. Yang di talian tidak boleh sempak yang ada jahit. Ada sempaknya khusus, tahu sempak? CD termasuk CD yang bapak-bapak itu ada CD-nya yang diikat Bu. Saya belum pakai CD khawatir singkat-singkat angin karena pakai ihram itu kan cuma dililit doang Bu pakai ihram itu. Bisi penumpang angin pur. Manuk udah bunyi. Dikukur. Ya. Kalau ibu-ibu lebih rapi Bu. Ya. Ibu-ibu lebih rapi pakai ihram. Bapak-bapak kan cuma gitu doang diikat sarung. Ada 2 bagian, ada yang diikat disarungkan. Pakai ihram itu kan 2 bagian. Bahkan 3 bagian dengan ini. Ya, rata-rata 2 bagian. Jadi yang disarungkan, sarungnya tidak boleh ada yang berjahit. Biasanya pakai ihramnya juga ada khusus kan. Diikat. Tapi sebelum pakai itu, pakai CD yang diikat kain seperti bentuknya kain. Berbentuk segitiga pakai talian seperti gitu. Kemudian baru sarung, disarungkan maksudnya bukan sarung kayak gini. Ini mah berjahit tidak boleh. Pakai sarung, maka sarungnya kayak khusus cara makainya Bu. Ya, harus tahu tuh cara makainya yang laki-laki. Udah itu baru kainnya. Nah kainnya juga tidak boleh ketika melaksanakan tawaf tidak boleh dikerudungkan. Tapi harus sebagian kanan ini terbuka, tangannya terbuka sebagian kanan. Nah si sorbannya juga harus tidak boleh begini cara pakai sorbannya, sorban atau selendang tidak boleh, tapi harus diikat. Nah harus begini, nah hadir karena kelek gitu. Mana?
Pendek nih, pendek. Itu tak. Ya. Sebagian di depan, sebagian di belakang kita. Dia terbuka yang kanannya. Lalu dibalik, headshot. Berarti tadi ajaran tak kuliah. Gitu. Ya seperti itu. Jadi hanya laki-laki. Untuk perempuan, untuk ibu-ibu, ya, tutup semua kecuali wajah. Wajah tidak boleh ditutup, Bu. Wajah. Jadi wajah dan memakai cadar dibuka. Ya. Masker. Betulnya nggak boleh itu. Ya, kalau tidak darurat kamari mah karena virus COVID, nggak boleh, harus terbuka Bu wajah. Ya. Harus kelihatan wajahnya. Karena seperti sholat, sholat kan nggak boleh. Karena ini tertutup. Jadi perempuan tertutup semua kecuali wajah. Dan tidak boleh menggunakan sarung tangan. Ini yang tertutup. Itu bagi perempuan. Ya. Itu larang-larang. Jadi begitu cara mengenakan pakaian ihram. Cara mengenakan pakaian ihram. Nah kemudian berikutnya kita percepat lagi. Sudah mau habis waktunya, percepat. Jadi setelah tadi ihram, kemudian pergi ke Baitullah, berangkat ke rombongan sambil membaca talbiyah. Sambil membaca talbiyah. Hafal Bu talbiyahnya Bu? Apa talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Ayo terus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Satu kali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Tapi kalau sedang melaksanakan ibadah di sana dalam perjalanan bisa dengan aturan itu, hanya biasanya dengan cara yang tegas kalau orang sana kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu kan biasanya. Orang Indonesia mah beda. Orang Indonesia mah. Ya. Makanya orang-orang sana, orang nolong itu udah aneh gitu. Kenapa orang Indonesia mah kalau di sana tuh keras-keras bacanya. Ya. Ya itu adalah talbiyahnya, ya, talbiyahnya. Ketika melaksanakan ihram. Tapi kemudian setelah sampai di Makkah, maka talbiyah tadi dihentikan karena bersiap-siap untuk melaksanakan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah di dalam tawaf ini dalam rombongan usahakan dirapat.
rapat rombongan jangan ada kecacar bu. Bila ibu ikut umroh nanti payahnya ulah lelet, ulah sampai terpisah bu. Lihat rombongan mulai santai we akhirnya leungit matur mages masuk ke Masjidil Haram masih di warung ini malaja. Mulai ihram itu tidak boleh belanja macam-macam ya. Pokoknya mulai lah langsung ibadah. Nah, ketika masuk ke Masjidil Haram langsung sampai di situ. Mulainya kapan tawaf? Mulainya kapan? Nah, tawaf ini diposisikan kita berada di depan Hajar Aswad. Posisinya lurus Hajar Aswad. Tapi Ka'bah berada di sebelah kiri. Ya. Ka'bah di sebelah kiri, posisi kita lurus dengan Hajar Aswad. Barisan itu. Barisannya lurus dengan Hajar Aswad. Itu Hajar Aswad sebelah sana ini lurus. Semua jamaah makanya harus dipimpin seperti itu posisi. Mau dekat mau jauh, kan ada yang dekat ada yang jauh ya karena banyaknya umrah juga. Syukur-syukur sih dekat. 3 langkah misalkan kena Hajar Aswad. Lurus, nah, seperti gitu. Kemudian ketika mulai pertama wajah kita harus menghadap Hajar Aswad. Mulai di situ melaksanakan tawaf. Posisi Ka'bah sebelah kiri, wajah kita harus menghadap ke Hajar Aswad. Setiap kali ketemu Hajar Aswad, wajah kita menghadap ke Hajar Aswad. Gitu. Berkeliling, terus berkeliling dengan membaca doa-doa khusus di pagi. Dalam putaran pertama ketemu lagi situ, hadapkan lagi ke sana. Syukur-syukur kita bisa mencium Hajar Aswad. Syukur-syukur. Jadi ketika ke situ menghadap ke situ Hajar Aswad, makanya menghadap kenapa? Karena akan mencium Hajar Aswad. Syukur-syukur kita bisa mencium. Tapi kalau tidak sempat mencium karena banyaknya orang, cukup lambaikan tangan. Tapi wajah kita menghadap. Ulah wajah ke sana gitu. Jadi lambaikan tangan, kemudian tangan kita dicium. Tapi wajah kita ke sana, badan kita belakang. Lamun tidak bisa mencium secara langsung. Ya. Seperti itu caranya. Terus lagi selama 7. Nah, itulah tawaf. Kemudian diakhiri dengan sholat 2 rakaat dan berdoa di makam Ibrahim. Kemudian di rukun Yamani juga di situ. Setelah itu beres berdoa di Multazam. Setelah beres 7 kali putaran, kemudian kita menghadap Multazam. Multazam itu mana? Multazam itu posisi Ka'bah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu Multazam. Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Di tengah-tengah inilah Multazam. Biasanya pemandu umroh atau haji itu akan memandu. Kita duduk di sini. Mau dekat mau jauh tapi lurus saja itu. Disitulah kita berdoa kepada Allah. Akhir dari tawaf. Ini tawaf yang pertama. Namanya tawaf qudum atau haji. Tawaf rukun itu. Jadi sebelum melaksanakan lain harus tawaf dulu ketika masuk ke Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kalau sekali ihram. Bukan sholat sunnah dulu di situ, tapi tawaf. Langsung tawaf. Nah, disitulah berdoa. Setelah selesai berdoa, baru kemudian langsung melaksanakan sa'i. Harus langsung. Setelah tawaf harus langsung sa'i. Jangan kemana-mana lagi. Langsung sa'i. Sa'i itu letaknya tidak jauh sebenarnya dari situ. Sekarang kan sudah ada bangunannya ya. Jadi sudah masuk di antara gedung-gedung. Nanti dibimbing masuk ke lokasi tempat sa'i. Tidak jauh sebenarnya. Yang disebut mulai dari Bukit Sofa dan Marwah. Diawali dari Bukit Sofa dan diakhiri dengan Marwah. Sofa wal. Sa'i itu berjalan kecil. Nah, ketika itu harus rapat. Jalan-jalan kecil. Jadi apa ya? Berlari-lari kecil. Terus lenceng gitu ya. Tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat juga. Dan di situ kita tidak boleh, artinya ketika sa'i juga tidak boleh main-main lah. Harus sungguh-sungguh. Dan tidak boleh memotong jalur. Karena harus 7 balikan juga itu. Bolak-balik antara Sofa dan Marwah ya. Tidak boleh anggus potong jalan. Kan begitu Sofa atau Marwah kan ke sini. Ntar ketika dari Marwah ke Sofa baliknya lewat sana, tidak balik lagi ke sini. Beda jalur. Wah, supaya anggus potongnya ke dia gitu. Tidak sah itu sa'i. Harus mengikuti jalur. Nah, seperti itu sa'i. Setelah beres 7 kali balikan, baru kita melaksanakan tahallul. Ini rukun. Catat rukunnya ya. Ihram untuk umroh.
ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, dan yang terakhir adalah tahallul. Tahallul itu memotong rambut, walaupun hanya 3 helai, potong rambut. Tapi bagi laki-laki sebaiknya dicukur, bukan dipotong. Dicukur bu, kalau dipotong kan digunting aja. Kalau ibu-ibu dipotong, tapi lelaki dicukur. Biasanya dulu itu di tempat itu setelah sa'i itu ada tempatnya langsung di situ, karena langsung tahallul, langsung memotong rambut. Setelah itu selesai pelaksanaan umroh. Selesai. Setelah tahallul selesai, boleh ganti pakaian. Ada yang tidak boleh dilakukan adalah yang diharamkan adalah memakai minyak wangi, itu nggak boleh ketika ihram ya. Memakai minyak wangi, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan lain, belanja dan sebagainya tidak boleh. Berkata kasar juga tidak boleh. Ya. Ketika ihram itu berkata buruk tidak boleh, termasuk hubungan suami istri itu tidak boleh. Nah, seperti itu yang diharapkan. Kemudian berburu binatang atau mayahan binatang tidak boleh. Nah itulah ibu sekalian mengenai umroh, Itu saja barangkali karena waktunya sudah habis. Kalau dibahas belum selesai materinya, apalagi mengenai haji dan sebagainya itu panjang banget. Berapa bu? 3. Wah banyak. Siap bu dengerin. Karena untuk mendapatkan door prize harus ada pertanyaannya. Ya, saya akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama, apa bedanya haji dengan umroh? Apa yang membedakan haji dengan umroh? Siapa tadi yang ngaju? Melaksanakan wukuf. Kalau haji melaksanakan wukuf, kalau umroh tidak wukuf. Ya, betul. Itu perhatian dari tadi itu ya, perhatian dari tadi. Ya, 1-2. Dari rukun itu juga bedanya cuma 1, tidak ada wukuf. Kemudian yang kedua pertanyaannya, lawakannya cukup. Belum ada pertanyaan udah cukup. Ya, tahu. Ya. Ada berapa rukun umroh sebutkan? Ya, 1. Pakai pakaian ihram. 1 niat ya. Ya, niat ihram. 3. Ya. Sa'i. Bukan sa'i. Sebelum sa'i apa? Udah grogi ya. Setelah sa'i apa? Setelah sa'i apa? Setelah tawaf ya. Dan tahallul. Ya udah benar. Betul. Seperti itu. Ya. Ihram. Ulangi. Ya. Tahallul ya sudah. Diulang ya. Oke, dipastikan. Satu lagi Bu ya. Satu lagi ya. Apa yang perbuatan apa yang diharapkan ketika kita sedang dalam kondisi ihram? Ya, di pojok ngacung. Bagi dua. Kita ada ya, silakan Bu. Ya. Banyak bukan hanya itu, kenapa yang ingat itu aja? Kan wangi-wangian juga nggak boleh. Ya udahlah nggak apa-apa, kalau bener. Ya sudah betul memang. Itu yang tidak boleh.
Salah satunya, saya kan cuma minta satu. Ya udah terima kasih. Kamu dibagikan dulu katanya ke doorpressnya, silakan. Bagikan dulu doorpressnya. Alhamdulillah untuk penyemangat. Oh, doorpressnya begitu. Benar. Satu, tuh. Dua. Ya udah, terima kasih Ibu ya. Jadi sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Bu Adang, Bu Rahmawati dan Pak Adang yang akan melaksanakan umrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في سفر حجاجنا وعمراتنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون عليهم سفرهم وأتوه عنهم بعدهم. أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. اللهم أعزهم من وعثاء السفر وآفات المنظر وسوء الطلب في المال والأهلاك. بسم الله مجريها ومرسلها إن رب الغفور الرحيم. وما قدر الله حق قدره. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والعمرات والزوار والمسافرين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بركة وأحريك وأهلك وجوك وفين وجوك وقنا شر الظالمين خصوصا إلى رحمتك وإلى نفس جناب التسليم. اللهم اجعل عمرة مبرورا. اللهم اجعل عمرة مبرورا. اللهم اجعل عمرة مبرورا وسعيا مشكورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يعلم ما في صدور. اخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور خصوصا إلى هذه الأمانة. اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا منزل البركات ويا قاضي الحاجات في الحكم والحرمات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل الكريم والعفو منكم. آمين الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.